Ya, silakan. Nama sholat mutlak itu kalau pas menjelang khutbah masih kan belum datang, sudah sholat tahiyat masjid, kita sambil menunggu sholat. Tapi ketika beberapa kali sholat, kemudian khotib itu naik, tapi sholat yang pas naik itu belum selesai, diterusin atau dibatalkan? Terusin. Ya, sekarang kan ada jadwal, kita tahu lah ya. Jadwal kan tinggal semenit lagi, ya udah nggak usah sholat. Ya. Dan bukan sholat mutlak, tapi sholat intidhar. Intadhara yantadhiru intidharan, menunggu. Artinya menunggu khatib naik mimbar. 2 rakaat sampai khatib datang. Maka sunnah bagi khatib untuk datang akhir. Artinya begitu masuk masjid langsung khutbah. Kalau dulu mah nunggu waktu nggak? Di zaman Rasul, sahabat nunggu waktu nggak khatib? Enggak. Banyak riwayat, ada riwayat Rasul dan para sahabat selesai sholat Jumat, bayangan itu masih, ya artinya mungkin baru zuhur ya. Karena disimpulkan oleh para ulama, khusus sholat Jumat tidak harus masuk waktu ya. Cuman kalau kita amalkan sekarang ini ya geger barangkali ya, 11:30 adzan Jumat gitu ya, atau jam 11 ya. Ada riwayat seperti itu. Jadi kalau khatib sudah datang, ya udah langsung khutbah ya. Walaupun baru 11:30, 11:04 ya. Khusus Jumat tidak harus masuk waktu. Oleh karena itu, sunnah bagi kita semua para jamaah untuk datang salat Jumat dari awal ya. Mungkin dari jam 11, mungkin setengah 11, mungkin jam 10, seperti di Masjid Nabawi, seperti di Masjidil Haram. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam. Kita ada namanya Ustaz, kan ada itu korban sapi ya. Jadi itu patungan 7 orang. Ya. Nah udah baru masuk 5 orang, kan Ya. 2 orang. Ya. Nah udah waktunya udah tanggal 1 Dzulhijjah ya. Ya. Udah ada larangan untuk memotong kuku, Ya. memotong rambut. Apakah itu udah bisa termasuk larangan itu yang 5 orang ini? Oh iyalah. Iya. Artinya dia sudah berniat kan? Walaupun barangkali ya, sudah barang siapa yang sudah berniat untuk kurban, kemudian masuk tanggal 1 Dzulhijjah, jangan memotong kuku, rambut dan seterusnya. Ya, yang sudah berniat. Nah, mungkin ada yang belum berniat, nggak kebayang gitu ya, nggak punya duit lah buat beli kambing, buat urunan sapi. Ya silahkan, potong kuku, potong rambut. Begitu H-3, nggak terduga ada yang bayar hutang 5 juta misalnya, 7 juta misalnya, bisa buat beli kambing, ya boleh ya. Walaupun tanggal 1, tanggal 2 dia sudah memotong kuku, memotong rambut gitu ya. Wallahu a'lam. Kemarin ada orang non-muslim, teman saya itu ingin bergabung iuran korban, itu wajib ditolak kalau sapi kan begitu. Dan orang
suruh ini aja. Ya kalau sudah cukup ya alhamdulillah tolak aja. Barangkali memang kurang satu, nggak ada lagi. Tapi caranya begitu ya. Kasih aja duitnya ke si muslim. Gitu. Ke si fulan muslim teman dia, kasih dia no. Nah, nanti yang berkorban si fulan yang muslim itu. Ya. Ya. Atau suruh masuk Islam dulu. Ya boleh, nggak apa-apa. Bagus. Baca syahadat dulu dah. Ya. Baca syahadat. Antum dapat unta merah. Umrin na'am. Harta yang luar biasa. Barangkali insya Allah dia mau seperti itu, barangkali ada ketertarikan, ya kan. Nah, banyak dari kita yang terlalu cuek. Sebelum dia udah nanya-nanya, udah ada ketertarikan, udah cepet-cepet baca syahadat. Masalah belajar, udah nanti, yang penting baca syahadat. Udah baca syahadat tuh udah muslim, ya kan. Belajar ini itu yang menyusul lah, gampang. Banyak para sahabat seperti itu. Ya Rasul, aku ikut jihad dulu apa syahadat dulu? Kata Nabi, syahadat dulu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Satu lagi boleh. Ya boleh. Satu lagi. Ketika kita sedang sholat sendiri, ketemu surat sajadah, kemudian kita sujud. Iya. Tapi kelupaan kita. Setelah sujud malah diterusin. Setelah sujud kenapa? Kita di antara sujud dan Oh, kalau lupa dikit. jadi kan itu nggak ada rukunnya. Pada rakaat kedua ingat bagaimana? Rakaat kedua, udah masuk rakaat kedua berarti ya? Iya sebenarnya itu belum. Jadi kan sholat rakaat pertama, kemudian Ya, taruhlah rakaat pertama baca Al-Fatihah, baca ayat, ngelewatin ayat sajdah, langsung sujud, ya kan? Begitu sujud bukannya berdiri lagi, malah duduk. Sujud lagi, terus bangkit baca Al-Fatihah. Pas baca Al-Fatihah ingat, berarti dia kehilangan ruku, apalagi i'tidal ya. Ini sama dengan kehilangan At-Tahiyat awal, ya kan, lupa. Al-Fatihah kan nggak kehilangan, yang kedua kan tetap 2 rakaat kan. Orang yang kehilangan atau tidak melakukan At-Tahiyat awal disuruh apa? Iya, sujud sahwi. Sujud sahwi. Kan taruhlah sholat apa ini? Isya misalnya ya, atau duhur ya, 4 rakaat ya. Baca Al-Fatihahnya kan tetap 4 kali kan? Tetap 4 kali kan? Nah, maka teruskan saja sampai akhir sholat, lalu sebelum salam sujud sahwi. Yang tadi itu dianggap 1 rakaat atau dianggap? Iya, dianggap 1 rakaat karena sudah baca Al-Fatihah. Al-Fatihahnya kan 4 kali, berarti sudah 4 rakaat kan? Hanya dia kurang i'tidal, ruku, ya. Enggak, kan jadi 5 rakaat. Jadi Al-Fatihahnya jadi 5 kali dong. Kan Al-Fatihahnya cukup 4 kali. Gitu ya. Apa dasar pemerintah di luar Mekah menetapkan Idul Adha dan menentukan hilal? Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para salaf, memerintahkan penguasa Mekah untuk melihat hilal. Lalu pemerintah Mekah itulah yang menentukan 1 Dzulhijjah hari Senin misalnya. Berarti misalnya wukuf hari Selasa, ya.
Ya sudah. Ketika ada yang sedang wukuf di Arafah, maka yang tidak sedang di Arafah disunahkan puasa Arafah. Kan pas tuh, wukuf di Arafah, puasa Arafah. Seandainya puasa Arafah boleh beda dengan wukuf di Arafah, sementara Nabi bilang puasa apa? Puasa 9 Dzulhijjah itu Nabi bilang puasa apa? Puasa Arafah. Berarti Nabi kan kayak apa ya? Kayak keselio lidah gitu, kayak kepleset ngomong. Masa dibiarkan oleh Allah gitu. Seandainya puasa Arafah tidak ada hubungannya dengan wukuf di Arafah, cukup bagi Nabi mengatakan puasa 9 Dzulhijjah, menghapus dosa setahun yang lalu. Bahwa puasa 9 Dzulhijjah ada hadisnya, betul kata. Tapi kan Nabi menyebut puasa Arafah, shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanatan madiyatan. Berpuasa hari Arafah itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Menunjukkan bahwa puasa Arafah bersamaan dengan wukuf di Arafah. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, diikuti oleh para tabi'in, atba'u tabi'in, dan seterusnya. Ya kecuali yang nggak tahu ya, mungkin hidup di pedalaman mana, nggak ada informasi, ya sudah. Ya kita kan tahu, ya kita tahu. Maka cukup bagi kita, ya mestinya sedunia ya, Indonesia, Mesir, Brunei, Malaysia, Yaman, nggak usah lihat hilal-hilal, memang nggak ada perintah kan? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Itu buat apa? Berpuasalah ketika kalian melihat hilal, akhiri puasa kalian ketika melihat hilal. Itu puasa apa? Ramadan. Bukan puasa Arafah. Puasa Arafah nggak ada hubungannya dengan hilal, iya kan? Dan itu kan mudah. Ciri-ciri kebenaran itu memang mudah, simple, sederhana, enak. Coba kalau Malaysia, Indonesia, Mesir, Irak, Yaman, nggak usah hilal-hilalan, tunggu aja. Wukuf hari apa? Sabtu misalnya. Ya udah, sedunia puasa Arafah hari Sabtu. Hari Ahadnya, minggunya, nah Idul Adha. Mudah, enak, sederhana. Ciri-ciri kebenaran memang begitu. Orang yang paling tahu tentang Tuhannya adalah mereka yang tahu tentang dirinya. Batil ini. Batil ini. Ya. Ini ucapan orang-orang filosof ya. Tahu tentang dirinya itu apanya? Taruhlah anatomi tubuh. Berarti para dokter ya. Apa iya? Dokter-dokter itu tahu tentang Tuhannya? Berapa banyak dokter kafir ya? Ini batil, ini ucapan falasifah. Berapa banyak orang yang tahu tentang dirinya, dia buta terhadap Tuhannya. Allah berada di mana dia nggak tahu. Apa yang Allah sukai dia nggak tahu. Sepertiga malam Allah ngapain dia nggak tahu. Di malam hari Allah ngapain dengan kedua tangannya. Di siang hari Allah ngapain dengan kedua tangannya, dia nggak tahu. Orang nggak baca ayat, nggak baca hadis, dia pelajari dirinya, batil, kalimat yang sangat batil. Wallahu a'lam. Ada lagi? Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.